melandai pada Oktober 2020. Kini dijual sekitar Rp50.000 per kilo. Adapun kenaikan harga seperti beras sudah tahunan melonjak level 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Ekonomi Makro dalam Berita. Saya Safira Ningsih Hasibuan dengan rekan-rekan saya yaitu saya Aisyah Nurjara, saya Dena Melinda, saya Ratiliana, dan saya Farizia Sian. Nah, bayangkan kamu pergi ke pasar, lalu tiba-tiba harga cabai naik 2 kali lipat dalam seminggu. Tapi petani yang menanamnya justru mengeluh rugi. Kok bisa? Inilah yang disebut dengan paradoks inflasi pangan, yaitu kenaikan harga bahan makanan yang tidak selalu menguntungkan semua pihak. Inflasi terdapat 4 jenis, yaitu ringan di bawah 10%, sedang 10-30%, berat di atas 30%, dan hiperinflasi di atas 100% yang bisa melumpuhkan ekonomi. Nah, di sektor pangan, kita mengenal yang namanya volatile food, yaitu komoditas seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur yang dimana harganya dapat melonjak tajam hanya karena cuaca yang buruk dan rantai distribusi yang terganggu. Bagaimana ya kondisi di Indonesia pada tahun 2024 sampai tahun 2025? Kali ini kami akan membahasnya. Yuk kita bahas. Saya Aisyah dan saya akan membawa kalian untuk melihat datanya langsung. Kabar baiknya, inflasi Indonesia pada tahun 2024 sangat terkendali. Berdasarkan BPS, inflasi Indonesia pada bulan Desember tahun 2024 hanya mencapai 1,54%, secara tahunan terendah dalam 66 tahun. Inflasi pangan bergejolak hanya 0,12%, turun drastis dari tahun 2023 yang sempat menyentuh ke 6,73%. Namun, pada tahun 2025, inflasi Indonesia rata-rata kembali naik ke 3,32%. Kira-kira apa sih yang mendorongnya? Jawabannya ada di harga komoditas strategis. Sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2025, berdasarkan data Bappenas dan PIHPS Bank Indonesia, 1. Cabai rawit merah. Paling liar, harga dari Rp45.000 sampai Rp79.000. Fluktuasi bisa bertambah 32% per bulan. Kedua, bawang merah. Harga dari Rp32.000 sampai Rp39.000. Sensitif terhadap masa panen. Ketiga, yaitu daging sapi. Harga dari Rp134.000 sampai Rp140.000. 4. Telur ayam ras. Harga dari Rp28.000 sampai Rp30.500. Harga bisa naik saat hari-hari besar. 5. Beras medium. Harga dari Rp13.000 sampai Rp16.000. Di antara semua komoditas, beraslah paling stabil. Jadi kesimpulan pertanyaan pentingnya, di tengah semua fluktuasi harga itu, bagaimanakah nasib petani kita? BPS punya indikator khusus untuk itu, namanya NTP, atau nilai tukar petani. Cara bacanya sederhana, bayangkan NTP sebuah timbangan. Satu sisi adalah harga yang diterima petani dari hasil panen, satu sisi lainnya adalah harga yang harus mereka bayar untuk biaya hidup dan biaya produksi, seperti pupuk dan bibit. Nilai NTP di atas 100, timbangan condong ke petani, artinya petani untung. Nilai NTP di bawah 100, petani merugi, karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kabar gembiranya, tren NTP nasional terus meningkat. Januari 2024, 118,27. Desember 2024, 122,78. Naik 1,23% dalam setahun. September 2025, 124,36. Angka ini menunjukkan bahwa secara nasional, daya beli petani Indonesia membaik dari tahun ke tahun. Tapi apakah ini berarti semua petani sudah sejahtera? Rekan kami Ratih akan mengungkap faktanya. Saya Ratih dan inilah bagian yang paling mengejutkan dari laporan ini. NTP nasional memang positif, tapi ada paradoks besar yang perlu kita bongkar bersama. Bayangkan, rantai panjang ini mulai dari petani ke pengepul, lalu ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pengecer, dan berakhir di konsumen. Setiap rantai mengambil margin keuntungannya sendiri. Hasilnya, harga di konsumen melambung, tapi yang sampai ke kantong petani jauh lebih kecil. Bukti nyatanya, yang pertama ada harga ayam ras. Harga ayam ras di tingkat petani sempat jatuh ke harga Rp22.836 per kilogram. Harga ini di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal di pasar, konsumen membayar lebih dari Rp35.000 per kilogram. Bukti nyata yang kedua ada harga bawang merah. Harga bawang merah di tingkat petani anjlok ke harga Rp22.745 per kilogram saat panen raya. Sementara harga eceran tetap tinggi, yaitu di harga Rp35.000 sampai Rp39.000 per kilogram. Inilah yang disebut ketimpangan transmisi harga, di mana konsumen membayar mahal tetapi petani tidak menikmati hasilnya karena panjangnya rantai distribusi. Hubungannya dengan inflasi pangan pun unik. Saat inflasi pangan tinggi, belum tentu NTP ikut naik,
karena biaya produksi petani seperti pupuk dan BBM juga ikut naik bersamaan. Pemerintah merespon dengan beberapa program. Yang pertama, Gerakan Pangan Murah, yang digelar lebih dari 1.500 kali di seluruh Indonesia. Lalu, distribusi pangan yang langsung dari sentra produksi, dan bantuan beras kepada 22 juta keluarga di tahun 2024. Langkah yang baik, tapi tantangan struktural distribusi masih perlu solusi jangka panjang. Saya Farezi, dan inilah kesimpulan dari laporan kami. Pertama, inflasi pangan Indonesia membaik signifikasi dari 6,73% di 2023 menjadi hanya 0,12% di akhir 2024. Meski kembali meningkat moderat ke 3,32% di 2025. Kedua, NTP nasional di kisaran 118 sampai 124 sepanjang 2024 sampai 2025 mencerminkan daya beli petani yang terus membaik, namun belum merata di semua komoditas dan wilayah. Ketiga, ketimpangan transmisi harga masih menjadi PR besar. Harga naik di konsumen, tapi tidak selalu sampai ke petani karena rantai distribusi yang panjang. Pada akhirnya, memahami inflasi pangan bukan sekedar soal angka, ini soal keadilan ekonomi. Bagi konsumen yang ingin makan terjangkau, dan bagi petani yang berhak mendapat harga yang adil atas kerja kerasnya. Terima kasih telah menyaksikan video laporan ekonomi makro kelompok 2. Sampai jumpa.